Oke guys, balik lagi di channel Novel Bahasa. Channel ini diperuntukkan untuk melakukan reread novel-novel yang ada di Wuxia World. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya teman-teman bantu untuk like, subscribe, share ke teman-teman kalian, agar channel ini bisa terus mengupdate cerita-cerita baru di kemudian hari. Oke, terima kasih. Lanjut. Martial God Asura Chapter 25 The Furious Sumei. Chu Feng tidak akan pernah berpikir bahwa gadis kecil itu tampak begitu murni. Namun, begitu tanpa pamrih. Tidak peduli apa yang kamu katakan, dia masih sedikit cantik. Jadi, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu entah dari mana? Menikah denganmu? Mengapa saya tidak berani? Tapi Chu Feng tidak mundur. Dia menghentikan langkahnya, meletakkan tangannya di bawah dagunya, menatap ke atas dan ke bawah dengan matanya, dan dengan serius mengevaluasi keindahan di depannya. Kemudian dia menemukan bahwa usia Sumei mungkin tidak lebih tua, tapi perkembangannya cukup bagus. Itu benar-benar memanaskan orang-orang dengan cembung dan lekuk tubuhnya yang indah. Kamu berani menikah, tapi aku tidak, bajingan sialan. Dipandang oleh tatapan tajam Chu Feng, Sumei tidak bisa mengimbangi wajah itu. Dia akhirnya menemukan bahwa dia terlalu berpengalaman dalam bertindak tanpa malu dengan Chu Feng. Dan hanya dengan beberapa kata dari Chu Feng, dia menjadi benar-benar panik. Oh, itu bagus. Jika kamu tidak menikah, kamu benar-benar bukan tipeku. Chu Feng samar-samar tersenyum, seolah-olah beban besar telah dilepaskan dan dia terus berjalan. Kamu bajingan. Suara marah Sumei datang dari belakangnya. Untuk membalas dendam pada Chu Feng, Sumei tidak meninggalkan Chu Feng, tidak peduli apa, dan dia terus menempel di sebelahnya. Saat mereka berjalan, Chu Feng menarik banyak permusuhan. Chu Feng benar-benar tidak berdaya melawan tindakan Sumei. Pada topik kekuasaan, dia jauh dari Sumei. Dan bahkan, jika dia lebih kuat dari Sumei, tidak perlu menggunakan pertarungan untuk mengusir kecantikan kecil itu kan? Karena dia tidak berdaya, Chu Feng lebih baik menikmatinya saja. Kadang-kadang, dia mengagumi penampilan Sumei, sesekali dia sedikit memprovokasi Sumei. Dan itu membuat wajahnya menjadi merah. Jadi seperti guntur. Dia meraih lengan Chu Feng dan menggigit. Dengan marah, memukul-mukul punggung Chu Feng, dan di sepanjang jalan, Chu Feng cukup terluka. Ada sedikit orang yang mengenali Sumei, tetapi dengan kecantikannya, dia bisa bahkan disebut sebagai murid nomor 1 atau kecantikan nomor 1 di pelataran dalam. Melihat Chu Feng menggertak kecantikan seperti Sumei, ada banyak laki-laki muda yang berjalan dan mencoba untuk memperjuangkan keadilan dan mencoba menarik perhatian Sumei agar bisa dibilang sebagai pahlawan yang menyelamatkan keindahan. Tapi yang mereka dapatkan adalah kutukan dari Sumei, dan bahkan ada 2 orang yang tulang rusuknya patah oleh Sumei. Ketika mereka melihat lencana Wings Alliance di dada Sumei, mereka semua hanya bisa mengutuk kemalangan mereka. Mereka berdua terus berjalan, dan semua pengamat akan memusatkan perhatian mereka pada mereka. Persis seperti itu, mereka menjadi pemandangan aneh. Ketika mereka berjalan ke lingkaran luar, sejumlah besar orang berkumpul di sana dan mereka menjadi titik fokus perhatian orang. Lihat! Bukankah itu Chu Feng? Tampaknya ada orang di belakangnya. Bukankah itu Sumei? 2 orang keluar dari kerumunan, dan itu adalah saudara naga dan macan.
Kedua orang itu sangat takut pada Sumei, sehingga mereka ingin berbalik dan melarikan diri. "Bai Long, Bai Hu, bantu aku hentikan bajingan ini." Tapi ketika Sumei memanggil mereka, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri. "Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Karena seperti ini, kita hanya bisa menindaklanjuti dan memberi Chu Feng sedikit penderitaan. Atau kalau tidak, Sumei tidak akan memaafkan kita." Keduanya saling menatap satu sama lain. Dan mengingat perintah Sumei dari beberapa hari yang lalu, mereka tidak bisa membantu tetapi menggertakkan gigi mereka dan melompat ke arah Chu Feng karena mereka ingin memblokirnya. Chu Feng sudah memperhatikan keduanya dan melihat ketika mereka melompat ke arahnya dengan wajah tidak baik, dia tahu bahwa mereka akan menyerangnya. Memang saudara-saudara tiba di depan Chu Feng dan menjulurkan satu kepalan tangan dan satu tendangan mengarah ke perut dan kaki Chu Feng. Mereka berdua berada di tingkat 6 dari ranah spirit. Dan meskipun mereka tidak menggunakan keterampilan bela diri, kekuatan dan kecepatan mereka adalah kelas atas. Jika beberapa hari yang lalu, Chu Feng tidak akan memiliki cara untuk mengambil serangan mereka. Tapi itu tidak lagi sulit sekarang. Wush! Chu Feng tidak mundur dan dia malah maju. Dengan satu kaki menyentuh tanah, tubuhnya tiba-tiba berputar dan dia pergi di antara kedua orang itu seperti angin. Aura ini alam roh tingkat 5. Saudara-saudara merasa aura Chu Feng, tetapi mereka terkejut karena itu. Bagaimana dia bisa menghindari serangan keduanya, sementara hanya berada di tingkat kelima dari ranah spirit? Itu tidak masuk akal. Saat itu juga, kedua saudara itu merasa bahwa mereka tidak punya wajah lagi. Meskipun Chu Feng adalah orang yang berbakat, keduanya tidak biasa juga. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang kecil yang hanya berada di tingkat roh kelima, tingkat spirit kelima, bermain-main dengan mereka yang berada di tingkat spirit ke-6, di depan sebuah pasang mata orang banyak. Berpikir pada titik itu, hati mereka berdua menjadi lebih dingin. Mereka mengubah gaya mereka dan beberapa telapak tangan ditunjukkan pada saat yang sama. Tidak terhitung telapak tangan angin yang terlihat dengan mata telanjang mulai terbang menuju Chu Feng. Telapak tangan angin itu padat dan hampir tidak ada cara untuk menghindarinya. Dua orang ini melihat bahwa mereka berdua benar-benar menggunakan keterampilan tingkat 3. Chu Feng mulai mengerutkan kening. Dia sudah tidak bisa mengelak terhadap keterampilan itu, jadi dia harus menggunakan keterampilannya sendiri untuk melawan. Tapi ada terlalu banyak pengamat, jadi Chu Feng benar-benar menggunakan keahliannya, kekuatan sejatinya juga akan terungkap. Setelah beberapa pemikiran, Chu Feng menggigit giginya dan menuangkan energi spiritual di dalam tubuhnya ke kulitnya. Dia bergeser ke arah telapak angin tertipis dan dia ingin mengambil serangan secara paksa. Bang, bang, bang! Setelah beberapa suara berat, Chu Feng tertabrak oleh 3 telapak tangan secara terus-menerus. Meskipun gelombang rasa sakit, mati rasa datang dari punggungnya, dia tidak menderita cedera internal, sehingga saudara naga dan macan menahan diri. Tapi untuk memalsukan apa yang terjadi sebenarnya, dia melemparkan dirinya ke depan dan pada saat yang sama ketika dia mendarat di tanah, dia dengan sengaja menggigit bibirnya agar mengeluarkan darah dari mulutnya. Ini menakutkan saudara-saudara ketika mereka melihat bahwa Chu Feng jatuh ke tanah dan bahkan memuntahkan darah. Chu Feng jatuh, mereka hanya ingin mendapatkan kembali beberapa wajah dan mereka memang menahan diri. Bagaimanapun, mereka tidak ingin membuat marah orang di belakang Chu Feng. Meskipun mereka takut di dalam hati mereka melihat Sumei datang sehingga mereka berdua tidak mengulurkan tangan ke arah Chu Feng.
dan hanya bisa memasang wajah jahat lalu berkata sambil menunjuk ke arah Chu Feng. Chu Feng, ini adalah harga untuk menyinggung Sumei. Sumei? Saudara perempuan surau Sumei. Mendengar nama Sumei, mengejutkan kerumunan orang yang mengamati. Nama Sumei tidak asing bagi mereka karena itu adalah orang yang sangat berbakat yang semua orang tahu. Dikatakan bahwa Sumei adalah kecantikan yang luar biasa dan hanya memasuki sekolah Azure Dragon tahun ini. Jadi itu adalah mengapa sangat sedikit orang yang mengenalinya. Tapi karena Sumei sangat berbakat, berada di level 7 pada usia 14 tahun, itu secara langsung diterima sebagai murid pengadilan dalam sebagai pengecualian. Jadi tanpa memasuki pengadilan luar, tanpa mengikuti tes. Pada hari yang sama ketika dia memasuki pelataran dalam, dia masuk ke Wings Alliance. Setelah membandingkan penampilan Sumei dan lencana Wings Alliance di dadanya, semua orang lebih yakin tentang identitasnya. Pada saat itu, kerumunan itu meledak karena nama Sumei benar-benar sangat terkenal. Ah, siapa bocah itu? Saya melihat dia mati jika dia menyinggung Sumei. Saya pikir saya mendengar bahwa saudara naga dan macan berkata bahwa dia adalah Chu Feng. Melihat wajahnya, dia seharusnya idiot itu. Dia benar-benar tidak harus tahu seberapa tinggi langit atau seberapa dalam tanah ini. Saat itu hampir semua orang berpikir bahwa Chu Feng sudah mati karena keberadaan surau. Posisi Sumei di pengadilan dalam tidaklah rendah. Juga dengan penampilan yang cantik, dia sudah menjadi pasangan pilihan bagi semua jenius yang ada di lingkungan pengadilan dalam. Siapapun yang berani menyinggung dia, itu berarti sedang mencari kematian. Sumei tiba di depan Chu Feng, dan ketika dia menatapnya dengan perlahan-lahan naik kembali, dan juga genangan darah beralir di depan mereka, wajahnya sangat berubah. Dia tiba-tiba berputar dan menampar saudara naga dan macan. Dengan 2 tamparan lalu berteriak dengan keras, "Siapa yang membiarkanmu memukulnya? Apakah Anda ingin mati?" Martial God Asura chapter 26. Chu Feng adalah orang yang sengit. Mengutuk, apa yang terjadi? 2 tamparan dari Sumei sangat jelas. Bukan hanya itu benar-benar membingungkan naga dan macan bersaudara, dia bahkan mengejutkan orang banyak yang mengamati. Bukankah Sumei mencoba menangkap Chu Feng? Apakah saudara-saudara berusaha untuk membantu Sumei? Apa situasi ini? Dan mengapa Sumei memukul saudara kembar itu? Dia bahkan tampak seperti dia peduli tentang Chu Feng. Dan itu benar-benar mengacaukan pikiran semua orang. Apa yang kamu lihat? Apa yang ada di sana untuk dilihat? Jika kau terus melihat, aku akan mencungkil matamu. Tepat pada saat itu, Sumei tiba-tiba berbalik. Kelucuan dari wajahnya yang cantik tidak lagi ada di sana dan sepasang matanya menembakkan 2 sinar dingin. Benar-benar menakuti kerumunan. "Oi, kamu baik-baik saja?" Setelah menakuti kerumunan, Sumei berjalan menuju Chu Feng. "Aku baik-baik saja, itu bukan apa-apa." Chu Feng berdiri dan menggunakan jari-jarinya untuk menyeka darah di bibirnya. Luka gigitan kecil juga muncul. Kamu bajingan." Saat itu Sumei tiba-tiba mengerti. Dia tidak meludahkan darah dari serangan. Itu hanya dia yang bertindak untuk hiburannya sendiri. Dan akting itu begitu nyata sehingga bahkan menipunya. Pada saat itu Sumei benar-benar ingin melompati dan menggaruk wajah Chu Feng sampai penuh dengan bunga atau dengan cakaran darah, tapi dia masih ingin untuk mengikatnya.
Jadi dia bertahan. Dia berbalik, menatap saudara kembar lalu berkata, "Ikuti aku." Setelah itu dia dengan cepat berjalan keluar dari kerumunan di sekitarnya. Saat itu saudara naga dan macan penuh amarah. Bagaimanapun Anda mengatakannya, mereka masih orang-orang terkenal di pelataran dalam. Dan setelah tamparan Sumei di depan orang banyak, wajah mereka seolah sudah tidak ada lagi. Tetapi, karena status Sumei, mereka tidak melakukannya. Aku tidak berani melakukan apapun pada Sumei. Kekuatan mereka juga jauh darinya. Jadi pada akhirnya mereka hanya bisa mendengus dan mengikuti dengan dingin. Setelah tiba di tempat kosong di mana tidak ada orang, Sumei menghela nafas dan berkata dengan wajah minta maaf. "Maaf untuk sekarang, hanya saja Chu Feng memiliki bidang khusus. Saya juga baru mengetahuinya, sehingga kita tidak bisa menyinggung perasaannya." Sumei ingin memberitahu saudara-saudara mereka bahwa Chu Feng memiliki kekuatan roh, dan dia sangat mungkin telah berkultivasi dalam teknik misterius. Tetapi setelah mempertimbangkan bahwa itu adalah rahasia Chu Feng, dia tidak mengatakan kebenaran sepenuhnya. Mendengar kata-kata Sumei, saudara kembar sangat berpikir pada saat yang sama, di mana Chu Feng yang unggul untuk mendapatkan kesan baik Sumei. Dan setelah Sumei dan kedua saudara pergi, Chu Feng sangat bosan, jadi dia merapikan pakaiannya dan meninggalkan kerumunan. Dia tidak ingin menarik masalah yang tidak perlu. Cuei itu tepat pada saat itu 10 orang berjalan keluar dari kerumunan. Itu adalah Cuei, Chu Zhen, dan yang lainnya. 2 tas mereka penuh dan dapat dikatakan bahwa mereka memiliki panen yang bagus. Tetapi itu hanya obat spiritual berkualitas rendah. Mereka juga melihat pemandangan yang baru saja terjadi dan pada saat itu mereka sangat tercengang. Tampaknya Chu Feng diundang oleh Wings Alliance bukan hanya kebetulan, dan memang ada hubungan yang tidak bisa dijelaskan. Anda juga pernah mendengar hal itu dalam hal ini, ujian murid pelataran dalam tahun ini, ada orang yang ganas yang membunuh sendiri 40 First Beast kan? Setelah beberapa pemikiran, Chu Wei membuka mulutnya. Tentu saja kita pernah mendengarnya. Orang itu sangat kuat. Dan dia adalah karakter yang hangat dibicarakan di pengadilan dalam. Tapi dia menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, sehingga tidak ada orang yang tahu siapa dia. Tidak ada akhir dari pujian karena semua orang menyebutkannya orang itu. Lalu jika Wings Alliance memilih anggota baru di dalam murid-murid baru, siapa menurut Anda yang akan menjadi target undangan mereka? Tanya Cuei. Tentu saja orang yang galak itu. Kerumunan memiliki pemikiran yang sama. Cuei, maksudmu? Tiba-tiba seseorang bereaksi dengannya. Lagi pula sampai hari ini, satu-satunya murid baru yang diundang oleh Wings Alliance adalah Chu Feng. Tetapi, untuk menghubungkan Chu Feng dalam kesan mereka dengan orang sengit seperti idola itu, hampir tidak mungkin baginya. Jadi, itu sebabnya ada seseorang yang menolak itu. Tidak mungkin. Bagaimana bisa Chu Feng menjadi orang yang sengit? Apakah Anda benar-benar mengerti Chu Feng? Sejak memasuki sekolah Azure Dragon, Anda hanya menggoda Chu Feng karena dia tidak bisa memasuki pelataran dalam. Siapa yang akan tahu kekuatan sejatinya? Kami, dengan kata-kata Cuei, semua orang bisu dan tidak bisa mengatakan apa-apa karena kata-katanya adalah kebenaran. Sejak mereka masih kecil, mereka memandang rendah Chu Feng dan mereka merasa bahwa dia bukan bagian dari keluarga Chu. Namun, ia menggantungkan gelar sebagai bagian dari keluarga Chu dan mereka melihatnya tidak tahu malu. Selain mempermalukan Chu Feng dan merendahkannya, tidak ada yang benar-benar mengenalnya.
Saya setuju dengan kata-kata Cuwei. Tepat pada saat itu, Chu Zhen yang pendiam akhirnya berbicara. Kita semua meremehkan Chu Feng, dan karena itu, kakak saya Chu Cheng membayar harganya. Saya harap kalian tidak menyinggung Chu Feng lagi, atau Anda pasti akan menyesalinya. Setelah mengatakan itu, Chu Zhen pergi dari sana. Chu Wei dan yang lainnya juga tenggelam dalam pemikiran yang mendalam, karena mereka juga tahu alasannya mengapa Chu Cheng tidak berpartisipasi dalam perburuan obat spiritual. Setelah bergegas di jalan, Chu Feng akhirnya berjalan keluar dari gunung obat spiritual dan tiba di alun-alun di pintu masuk. Pada saat itu sudah ada sejumlah besar murid perataran dalam berkumpul di sana. Banyak panen orang tidak buruk dan alun-alun sangat ramai. Ketika orang berbicara tentang hal-hal menarik yang terjadi dalam gunung obat spiritual. Chu Feng! Sebuah suara yang akrab terdengar. Dan tanah Chu Yue menatapnya dari dekat. Kelompok Chu Yue memiliki 11 orang. Dan selain Chu Yue dan 2 anggota keluarga Chu lainnya, sisanya adalah orang-orang yang bergabung dengan aliansi Chu di lain waktu. Orang-orang itu sangat sopan kepada Chu Feng. Jadi, kesan Chu Feng pada mereka tidak buruk. Karena dia melihat mereka, tentu saja dia akan pergi menyapa mereka. Oh, panen Chu Feng tidak buruk. Anda benar-benar mendapatkan 2 tas penuh. Ya, cukup mengesankan bahwa 1 orang mendapatkan lebih dari kita semua. Kami tidak tahu yang mana yang merupakan obat spiritual. Jadi, untuk wajah kami, mereka beberapa gulma di sini. Hahaha. Tapi ketika Chu Feng semakin dekat, 2 anggota keluarga Chu lainnya berbicara dengan sinis pada Chu Feng. Mereka tidak percaya bahwa Chu Feng mampu mengumpulkan lebih dari 11 dari mereka sendiri. Melihat itu, Chu Yue ingin memarahi, tetapi bahkan tidak membiarkannya berbicara. Chu Feng berkata lebih dahulu. Chu Yue, Anda hampir akan menembus ke tingkat 5 dari ranah spirit, kan? Anggap ini sebagai penghormatan adik laki-laki. Saat Chu Feng mengatakan itu, dia memasukkan tangannya ke dalam tasnya. Dan ketika tangannya keluar, sekelompok obat spiritual keluar juga. Dan dia memasukkan semuanya dari mereka ke lengan Chu Yue. Chu Yue, aku punya beberapa hal yang harus dilakukan sehingga aku akan pergi dulu. Chu Yue tertegun oleh gerakan tiba-tiba Chu Feng. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, Chu Feng sudah berjalan jauh. Dia hanya bisa melihat bahwa orang-orang di sekitarnya secara mengejutkan menatap lengannya dan mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Dia melihat ke bawah dan seketika Chu Yue terpana. Dalam pelukannya ada 13 obat spiritual merah. Itu bukan rumput ground spirit kualitas rendah. Mereka adalah rumput sky spirit yang berkualitas sedang. Tidak ada yang bisa tetap tenang saat mereka memikirkan tas Chu Feng yang mungkin penuh dengan rumput sky spirit ini. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa di tas Chu Feng yang lain penuh dengan rumput sand spirit, banyak orang bahkan akan berpikir untuk mati. Martial God Asura Chapter 27. Tanda aneh. Chu Yue, sepertinya panenmu tidak buruk. Suara Chu Wei datang dan kelompoknya perlahan-lahan juga datang. Ini kalian pergi dan memburu rumput Sky Spirit dan kau bahkan mendapatkan banyak. Ketika Chu Wei dan yang lainnya datang dan melihat rumput Sky Spirit di lengan Chu Yue, mereka benar-benar terkejut. Harga 1 rumput Sky Spirit setara dengan 20 rumput Ground Spirit. Jadi, 13 rumput Sky Spirit di lengan Chu Yue sudah lebih berharga daripada yang dimiliki Chu Wei dan yang lainnya. Tidak, ini tidak diburu oleh kita. Mereka diberikan kepada saya oleh Chu Feng. Saat Chu Yue mengatakan itu, dia memasukkan 13 rumput Sky Spirit ke dompet pinggangnya. Ketika dia melakukan gerakan itu, hampir semua orang meneteskan air liur karena kekaguman.
terutama dua orang yang mempermalukan Chu Feng sebelumnya. Mereka bahkan tega mati karena tabrakan tahu. Catatan, tidak dimaksudkan untuk diterjemahkan secara literal, tapi kedengarannya lucu. Jadi tertabrak tahu itu kayak mungkin hancur berantakan gitu mungkin ya. Itu karena provokasi mereka kepada Chu Feng hanya sekarang seperti pengemis dengan 2 koin tembaga yang membualkan kekayaan mereka kepada orang kaya dengan ribuan koin di pinggang mereka. Itu sangat menggelikan. Chu Yue, Anda mengatakan bahwa ini diberikan kepada Anda oleh Chu Feng. Apakah mungkin Chu Wei dan yang lainnya kehilangan semua warna dari wajah mereka ketika mereka tiba-tiba teringat tas-tas Chu Feng yang sangat penuh? Chu Wei, Chu Yue, sesuatu terjadi. Chu Feng, dia... Pada saat itu Chu Sue dan yang lainnya dengan cepat berlari mendekat dan wajahnya sangat jelek. Chu Sue, apa yang terjadi? Apakah Chu Feng menggertakmu? Ketika mereka melihat penampilan Chu Sue yang sepertinya kehilangan jiwanya dan juga luka cugau di kakinya, semua orang dari aliansi Chu mengepung mereka dan mereka bahkan berpikir itu adalah Chu Feng yang menggertak Chu Sue dan yang lainnya. Dan ketika Chu Sue menggambarkan peristiwa yang terjadi, semua orang terdiam. Menurut apa yang dikatakan Chu Sue, untuk menyelamatkannya, Chu Feng dikelilingi dan diserang oleh 3 ahli Rahna Spirit level 5. Dia seharusnya dalam bahaya, dan bahkan jika dia tidak mati, dia akan lumpuh. Tapi mereka melihat Chu Feng sekarang, bukan saja dia bahkan tidak tergores, dia juga penuh dengan keaktifan. Bagaimana itu terlihat seperti orang yang terluka? Dan apa artinya itu? Itu berarti bahwa Chu Feng tidak bisa kalah melawan 3 ahli dari alam spirit level 5. Atau dia setidaknya bisa mundur dengan semua secara utuh. Bagaimana Chu Feng memiliki kekuatan semacam itu? Mereka bahkan tidak ingin terus memikirkannya, karena ketika mereka melakukannya, mereka menjadi lebih takut. Chu Yue, kamu mengatakan bahwa Chu Feng baik-baik saja? Tanya Chu Sue dengan wajah penuh emosi. Dan pada saat yang sama, dia merasa itu tidak terbayangkan. Chu Feng baik-baik saja. Kami baru saja melihatnya. Chu Yue mengangguk dan berkata, itu bagus. Chu Feng baik-baik saja. Itu benar-benar hebat. Kebahagiaan ekstrimnya langsung berubah menjadi kesedihan. Dan Chu Sue melemparkan dirinya ke dalam lengan Chu Yue menangis sambil berkata, Chu Yue, aku salah. Kami salah. Hanya kau yang benar. Chu Feng bukan musuh kita. Dia yang paling berani di keluarga Chu kita. Jika bukan karena Chu Feng, maka aku akan... Menghadapi adegan itu, Chu Yue merasa lebih bersyukur. Karena tampaknya Chu Sue benar-benar menatap Chu Feng dengan cara yang berbeda. Sepertinya kita benar-benar memandang Chu Feng dengan salah. Chu Wei menghela nafas dan ada sedikit rasa malu di wajahnya. Mengetahui pengalaman Chu Sue, semua orang memandang Chu Feng dengan cara yang berbeda. Dan ketika semua murid meninggalkan gunung obat spiritual, kelompok yang dibentuk oleh para penatua bisa menjadi lingkaran tengah dari gunung obat spiritual. Pada saat itu, Surau, penguasa gedung keterampilan bela diri, dan berbagai tetua berkumpul di sana. Mereka melihat mayat 3 murid yang berdekatan sambil mengerutkan kening. Tapi dengan posisi mereka hanya bisa melihat dan tidak punya hak untuk berbicara. Karena di sebelah mayat-mayat itu, seseorang yang mengenakan jubah putih dengan hati-hati mengamati. Orang itu sangat signifikan di sekolah Azure Dragon, dan bahkan para tetua inti harus berhati-hati di sekitarnya.
Jubah putih orang itu sangat istimewa karena penuh dengan tanda aneh dan pola khusus. Jubah putih juga sangat besar, tidak hanya menyembunyikan pakaian orang itu, ia bahkan menyembunyikan wajahnya dan menutupi seluruh seluruh badannya dengan erat. Setelah bertahun-tahun, ia akhirnya muncul kembali. Akhirnya sebuah suara tua datang dari jubah putih tersebut. Penatua Zuk, maksudmu itu adalah makam 1000 tulang? Surau naik dan bertanya. Apalagi yang bisa dilakukan selain makam 1000 tulang? Kalian, para penatua pengadilan, sangat mengabaikan tugasmu. Anda hanya melaporkan setelah makam 1000 tulang muncul. Apakah Anda tahu bahwa Anda semua menunda banyak hal? Cukup setumpuk ember beras, Anda semua adalah sampah. Mengapa saya bahkan membutuhkan Anda? Setelah pertanyaan surau, pria tua jubah putih itu memarahi. Semua orang bisa merasakan kemarahan orang itu. Setelah memarahi itu, penatua melambaikan tangan bajunya dan menghilang tanpa meninggalkan jejaknya. Setelah dia pergi, semua orang santai dan sangat menghela. Di depan orang itu, mereka bahkan benar-benar tidak berani bernafas dalam-dalam. Dan tidak ada yang berani naik dan mengajukan pertanyaan seperti bagaimana surau melakukannya. Orang tua itu, apakah dia tidak terlalu berlebihan? Makam 1000 tulang ini sudah seperti ilusi, dan bahkan mantra yang dia atur tidak dapat mendeteksi itu. Bagaimana kita tahu kapan itu akan muncul? Surau berkata sambil marah. Jadilah sedikit lebih tenang. Sangat sulit bagi sekolah Azure Dragon kami untuk mendapatkan orang itu. Bukan hanya kami, bahkan kepala sekolah harus sangat hormat. Kami benar-benar tidak bisa menyinggung orang ini. Ouyang naik dan membujuk. Surau. Dan dia takut kalau dia akan menyinggung lelaki berjubah putih itu. Aku melihat bahwa dia hanya dengan tidak hormat bergabung dengan sekolah Azure Dragon. Mencari harta dari makam 1000 tulang akan menjadi tujuannya yang sebenarnya. Surau dengan dingin mendengus dan tidak menerima itu. Dikatakan bahwa makam 1000 tulang berisi harta, tetapi itu hanya rumor. Hari ini siapapun yang masuk akan mati, sehingga tidak dapat dikonfirmasi apakah itu kebenaran atau kebohongan. Makam 1000 tulang sudah dianggap sebagai titik bahaya, dan perasaan semua orang cemas tentang hal itu. Jika Zuk dapat memecahkan makam 1000 tulang ini, lalu bagaimana jika harta itu diberikan kepadanya? Hanya takut dia tidak siap untuk itu. Surau mengerutkan bibirnya. Gadis, ucapkan satu kalimat lebih sedikit. Ouyang jelas tidak berdaya saat menghadapi surau yang keras kepala. Itu benar. Apakah aliansi sayap Wings Alliance mengundang bocah itu? Bocah itu benar-benar membuat kepalaku sakit. Saya mendengar Sumai mengatakan bahwa dia menolak undangan itu. Surau menghela nafas ketika mereka menyebut Chufeng. Ouyang sedikit terganggu, tetapi kemudian tersenyum dan berkata, bocah ini cukup menarik. Chufeng kembali ke kediamannya, dan hal pertama yang dia lakukan adalah mandi dengan nyaman. Tapi tepat saat dia melepas pakaiannya dan bahkan sebelum memasuki jalan, wajah Chufeng berubah sangat. Ini melihat dadanya sendiri. Tatapan Chufeng berkedip dan wajahnya sangat jelek. Karena di dadanya, sebuah pola aneh muncul. Alasan mengapa itu aneh adalah karena pola-pola itu dibuat dari simbol yang tidak terhitung jumlahnya. Setiap simbol seolah-olah mereka hidup. Mereka bergerak di sekitar kulit Chufeng, dan itu sangat mengerikan. Chufeng menggunakan tangannya dan dengan kuat mengusap dadanya beberapa kali.
dan mencoba untuk menghapus pola-pola aneh itu. Tetapi tidak peduli seberapa keras usahanya, simbol-simbol itu seperti hidup di bawah kulitnya, dan dia tidak punya cara untuk menyingkirkannya. Melihat simbol padat yang berenang bolak-balik di kulitnya sendiri, Chu Feng tertekan tak tertandingi. Namun, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Sepertinya aku belum menyingkirkan kutukan dari makam 1000 tulang. Tiba-tiba, Chu Feng tersenyum lega. Dia tahu bahwa ini adalah souvenir yang ditinggalkan oleh makam 1000 tulang. Tidak peduli apakah hal itu baik atau buruk, saat ini dia tidak berdaya. Jadi dia hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Chu Feng tidak repot-repot berpikir lagi, meskipun juga berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jadi dia melompat ke kamar mandi dan menikmati kehidupannya saat ini. Oke, sekian dulu reread dari novel Martial God Asura untuk kali ini. Next akan dibacakan untuk chapter-chapter selanjutnya. So, tetap pantengin channel ini, dukung selalu channel ini, semoga kedepannya bisa lebih baik. Dan kalau ada usul, ada masukan, ada catatan, silakan tinggalkan di komen. Terima kasih, bye-bye.